Halo, halo, halo para wibu sekalian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa episode ke-23. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya guys ya. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang sedang berbincang-bincang dengan Paman Ki karena Paman Ki ingin jadikan murid oleh Yang Yun. Teknik tali cambukmu lumayan bagus. Menang dari keluarga masih codet. Tapi sayangnya, apa yang disayangkan? Ucap Paman Ki terkejut. Sepertinya tenaga dalammu tidak kuat. Kalau tidak, teknik tali cambukmu pasti meningkat satu tingkatan. Ucap Yang Yiyun memberitahu Paman Ki. Sontak saja hal itu pun membuat Paman Ki terkejut. Lantas dia berkata, "Wah, kemampuan melihat yang bagus. Dari keluarga Chan, aku dulunya memiliki seorang leluhur di masa peperangan, membawa orang melawan bandit dari dua pegunungan utara dan selatan kabupaten kuno. Kemudian ditembak oleh pistol. Terakhir, teknik hati juga hanya tersimpan setengah. Setengahnya sudah bisa dibilang menghilang seluruhnya. Jadi pelatihan tenaga dalam memang tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatan. Kalau dikatakan dengan keseluruhannya keluarga Chan, aku sekarang hanya bisa dihitung sebagai setengah keluarga petarung kuno." Ucap Paman Ki curhat kepada Yang Yiyun. Hal itu pun membuat Yang Yiyun agak simpati kepada Paman Chan dan keluarga Chan. Kelihatannya sifat Paman Chan Kibian ini tidak jahat. Kemudian dulu pernah berkorban untuk keluarga seni bela diri Kabupaten Kuno. Kalau aku menerima dia sebagai murid, ini juga bukan hal yang tidak bagus, pikir Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun tiba-tiba Paman Ki berlutut kepada Yang Yiyun. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun menjadi kaget. "Kakak Chan, apa yang kau lakukan?" "Teman saudara, seumur hidupku ini sangat berharap dapat membuat keluargaku kembali ke keluarga seni bela diri yang sebenarnya. Aku sekarang sudah terhenti di puncak kekuatan terang selama 10 tahun. Beberapa tahun lagi sudah masuk ke usia paruh baya. Kemampuan tubuh sudah menurun. Maka di kehidupanku ini sudah tidak bisa sampai kekuatan gelap lagi. Tolonglah, jadikan aku sebagai muridmu, Tuan Yang. Aku melihatmu masih begitu muda sudah memasuki kalangan orang kuat di kekuatan gelap. Apakah bisa memberikan sedikit pelajaran kepada aku? Asalkan bisa mencapai permohonanku, aku menjadi budakmu juga bersedia." Ucap Paman Ki memohon kepada Yang Yiyun. Namun dengan polosnya Yang Yiyun pun berkata, "Ini boleh." Ucap Yang Yiyun sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sontak saja hal itu pun membuat Paman Ki menjadi rewas. "Apa?" ucap Paman Ki. "Semudah ini, meskipun dari 4 keluarga besar di Yangzing juga tidak berani melakukannya. Sebenarnya apa identitasnya?" Ucap Paman Ki di dalam hatinya terheran-heran. Lantas Yang Yun pun menunjukkan wajah keseriusannya. "Tapi aku ada satu syarat, Paman," ucap Yang Yiyun. "Apa syaratnya?" ucap Paman Ki. Kelihatannya Paman Ki ketakutan karena dia berpikir negatif. "Aku sudah tahu tidak akan mudah begini. Jangan-jangan menandatangani kontrak. Kalau melanggarnya maka akan dijual ginjalnya," ucap Paman Ki di dalam hatinya. Pantas saja dia ketakutan karena mau dijual ginjalnya. "Kau juga tahu aku sudah membuat masalah dengan keluarga Mak. Sekarang aku merasa tidak tenang terhadap keamanan keluarga aku. Jadi perlu seseorang untuk pergi melindungi atau bisa dikatakan sebagai bodyguard. Asalkan kau bersedia membantuku, aku sekarang bisa menuliskan sebuah pelatihan seni bela diri teknik hati yang lebih lengkap untukmu," ucap Yang Yiyun kepada Paman Ki. Dengan senang hati Paman Ki pun menerimanya. "Aku tentu bersedia, Tuan," ucap Paman Ki. "Memang memiliki aura master. Sudah kuat begini tapi mengkhawatirkan keamanan keluarganya," pikir Paman Ki di dalam hatinya. "Kakak Chan, tidak perlu sungkan. Kita sama-sama saling membutuhkan. Aku sekarang akan menuliskan teknik hati untukmu.
Tapi ada satu syarat, yaitu tidak boleh disebarkan ke orang lain. Apakah ini tidak masalah bagimu, Paman Ki? Tentu saja tidak ada masalah bagiku. Terima kasih sudah memberikan ajaran. Aku, Chan Kibian, akan mengikuti Tuan dan tidak akan mengkhianatimu lama-lamanya. Paman Ki pun berpikir kalau nantinya dia terus mengikuti Yang Yiyun, tidak hanya kekuatan gelap yang meningkat, mungkin masih banyak pelajaran seni bela diri yang lebih tinggi. Ingatlah, setelah 3 hari, maka datanglah ke halaman keluarga Yang, Kampung Sangyang. Aku akan memberimu tugas lain, Paman, ucap Yang Yiyun kepada Paman Ki. Baik, Tuan Yang, ucap Paman Ki dengan begitu senang. Akhirnya Yang Yun pun pergi meninggalkan Paman Ki untuk menemui keluarganya. Sesampainya di kampung halaman, tak lupa pula Yang Yun pun menyapa dulur-dulurnya yang ada di sana. Paman ketiga, halo Paman. Oh halo, Yang Ji, kau sudah kembali, ucap Paman ketiga Yang Yiyun. Bibi keenam, aku sudah kembali, ucap Yang Yiyun menyapa bibinya. Yunji, sudah berbakti, sudah tahu harus kembali menjenguk, ucap bibi Yang Yiyun. Terlihat di kejauhan seorang nenek-nenek yang sudah tua, bukan giginya tinggal 2. Dia sedang memegang itek, terkejut dan terheran-heran karena kedatangan Yang Yiyun. Yun ucap nenek itu kepada Yang Yiyun. Perkenalkan, dia adalah neneknya Yang Yiyun. Nenek, aku sudah kembali, Nek, ucap Yang Yiyun. Terlihat aura kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Yunji, akhirnya kau balik kampung, Nak. Apakah kau membawa Astor? Ucap si nenek. Tidak, Nek. Karena meskipun sekarang tanggal muda, tidak ada yang nyawer kepada Mimi, Nek. Oke, kita lanjutkan kembali alur ceritanya. Kemarin, aku bahkan dengan Sansan membicarakanmu. Tidak disangka hari ini sudah kembali. Yunji, cepatlah masuk ke dalam rumah. Nenek sudah memasakkan klub iwung untukmu, ucap nenek kepada Yang Yiyun. Yang Yiyun pun melihat situasi kondisi neneknya yang sudah tua, rematik artritis, mata juga sudah tidak melihat dengan kuat, tulang juga sudah agak encok. Inilah kalau sudah tua, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya melihat neneknya. Baik, Nek, aku memanggil Sansan untuk membantu, ucap Yang Yiyun sambil berjalan ke dalam rumah. Tuhan sudah memberikanku kemampuan untuk pelatihan. Kalau gitu, aku harus membuat nenek dan adik perempuanku hidup dengan sehat dulu. Mulai besok, aku akan mempelajari pil obat yang baru, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Mungkin dia sedang belajar di kamar. Sekarang Sansan sangat serius belajar. Sudah lulus dan masuk ke universitas yang sama denganmu. Kalau begitu, aku mau pergi melihatnya dulu, Nek, ucap Yang Yiyun. Iya, kalian berbicaralah, tidak perlu berburu-buru. Anak ini akhir-akhir ini sering membicarakanmu denganku. Akhirnya Yang Yun pun pergi ke kamar Neng Sansan. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung membukanya. Sansan, kau sedang belajar, ucap Yang Yiyun. Akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok wanita yang sangat cantik. Terlihat dia sedang selfie. Langsung saja kita berkenalan dengannya. Dia adalah adik Yang Yiyun yang bernama Yang Sansa. Terlihat Yang Yiyun pun dia membisu melihat perilaku adiknya tersebut di dalam kamarnya. Sontak saja hal itu pun membuat Neng Sansan menjadi auto ngamuk. Bruk, tanpa basa-basi Yang Yiyun pun langsung keluar kamar sambil menutup pintu. Dasar kakak, masuk ke kamar tidak mengetuk pintu dulu. Lain kali pasti akan mengetuk pintu. Yunji dan Sansan, bersiap-siaplah untuk makan. Terlihat makanan yang sudah siap disantap dapat bikinan nenek. Mimin jadi kangen nenek. Yunji, nanti ikut denganku naik ke gunung untuk bersembahyang pada dewa. Lalu memohon ibu di surga menjaga Yunji dan Sansan agar semuanya lancar ke depannya, ucap nenek kepada Yang Yiyun. Nenek, kau sekarang badannya tidak sehat. Beristirahatlah dengan baik di rumah. Aku dan Sansan yang pergi saja, Nek, ucap Yang Yiyun. Terlihat Neng Sansan pun mungkin masih marah kepada Yang Yiyun. Siapa yang mau pergi denganmu?
Ucap Neng Sansan masih marah. Tidak bisa, ayahmu dia masih belum kembali. Aku juga ingin naik gunung bersembayang untuknya. Ucap si nenek bersikuku ingin naik gunung meskipun badannya agak sakit. Akhirnya kita pun diperlihatkan dengan foto sosok ayah Yang Yiyun. Sudah beberapa tahun berlalu, nenek masih tetap percaya bahwa ayah masih hidup. Di dalam hatinya masih tetap tersimpan pikiran ini. Uang pensiun yang diberikan dari bagian militer juga tidak dipakai sama sekali. Dia bilang kalau dipakai berarti mengakui ayahnya sudah meninggal. Pikir Yang Yiyun. Akhirnya mereka pun berjalan ke kuil di atas pegunungan, sembari menikmati suasana pegunungan yang sangat indah. Sembari berjalan mereka pun ngobrol-ngobrol sedikit. Nenek, sebenarnya aku dan Kiki yang dari kampung kita membuka sebuah perusahaan di ibu kota kuno. Sekarang Sansan juga sudah masuk ke universitas di ibu kota kuno. Aku di ibu kota kuno juga memiliki rumah. Aku ingin membawa kalian untuk tinggal di ibu kota kuno. Bagaimana menurut kalian? Ucap Yang Yiyun kepada neneknya dan juga Sansa. Yujin, jangan-jangan kau sudah berbuat jahat. Kau dengan Liu Kiki punya uang dari mana untuk membuka perusahaan dan membeli rumah? Ucap si nenek kepada Yang Yiyun. Iya benar, kakak, hal yang melanggar hukum kita tidak boleh melakukannya. Ucap Neng Sansan kepada kakaknya. Dasar gadis beled, tumbuh dewasa bersama masih tidak mempercayai kakak. Sekarang aku dan Liu Kiki membuka perusahaan obat kesehatan yang resmi. Sekarang perusahaanku sudah wadidaw jiwa. Kita tidak perlu dalam kesusahan lagi nantinya. Ke ibu kota kuno, aku juga lebih mudah untuk merawat kalian. Ucap Yang Yiyun kepada neneknya dan adiknya. Haha, aku percaya sama kakakku yang ganteng ini. Ucap Neng Sansan kepada Yang Yiyun. Namun nampaknya neneknya agak keberatan meninggalkan tempat kelahirannya. Ladang tanaman aku bagaimana? Lalu aku juga sudah terbiasa dengan kehidupan di kampung. Pergi ke ibu kota kuno, aku tidak kenal siapa-siapa pun. Malah ingin mencari orang untuk berbicara saja sudah susah. Ucap si nenek yang tidak ingin meninggalkan kampung Shanghai. Nenek, bukankah masih ada Sansan dan aku? Liu Kiki juga berada di ibu kota kuno. Kalau kau mau, aku juga bisa meminta orang untuk mengantarmu pulang ke sini. Lihat-lihat nenek, hati-hati melangkah. Ucap Yang Yiyun kepada neneknya atau memujuk neneknya. Yuji, kau berikan aku waktu untuk memikirkannya dulu. Ucap si nenek kepada Yang Yiyun. Namun tiba-tiba saat Yang Yun melangkahkan kakinya ke dalam kuil, poci alam semesta yang ada di tangannya pun aktif. Apa yang terjadi? Mimin juga tidak nyaho. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yun rewas dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Reaksi kekuatan spiritual yang sangat kuat. Apa yang ada di dalam kuil ini? Ucap Yang Yun keheranan. Dan episode pun to be continue.